Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Braisel Cooking. Seperti biasa kita ngedonat lagi. Ini donatnya empuk, lembut, dan terlihat sangat besar ya, dengan berat adonan ini 20 gram. Ini empuk banget dan seratnya juga lembut, halus. Dan tentunya ini rasanya enak banget, pasti bikin ketagihan. Oke, langsung aja kita buat sama-sama. Bagaimana cara buatnya? Langsung ikutin videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama siapkan tepung protein tinggi. Ini saya gunakan merek Cakra Kembar 500 gram, 60 gram gula, 40 gram susu bubuk full cream, 8 gram ragi instan, 3 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Aduk terus semua bahan dengan baik supaya menghasilkan donat yang bagus. Oke, jika semuanya sudah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur dan tambahkan 1 telur utuh. Aduk kembali semua bahannya hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata semuanya, kemudian tambahkan 260 ml susu dan masukkan secara bertahap supaya adonannya tidak kelembekan. Untuk penggunaan susu cair ini disesuaikan ya dengan besar kecilnya telur dan kelembapannya tepung. Jadi susu cairnya bisa kurang ataupun bisa lebih ya. Dan jika mau lebih ekonomis, susu cairnya boleh diganti dengan air biasa, boleh air es ataupun air yang hangat-hangat kuku ya. Oke, aduk terus hingga tercampur rata. Lalu mixer adonan dengan menggunakan kecepatan rendah hingga setengah kalis. Nah, jika sudah setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan 60 gram butter. Jika mau diganti margarin atau mentega boleh ya, tapi menurut saya sih untuk mendapatkan rasa yang enak pakai butter ya. Masukkan 7 gram garam atau 8 gram garam ya. Mixer kembali hingga adonan menjadi kalis atau sampai adonan benar-benar kalis. Dan jangan lupa naikkan kecepatan ke kecepatan tinggi ya, supaya adonan cepat kalis dan supaya tidak keburu mengembang. Oke, jika sudah, matikan mixernya. Pindahkan adonan ke alas dan sebelumnya taburi dengan tepung supaya tidak lengket. Dan ini akan langsung saya timbang menjadi beberapa bagian. Dan ini saya timbang seberat 20 gram. Jika mau ukuran yang lebih besar bisa timbang 35 gram atau 40 gram. Oke, setelah selesai semuanya ini akan langsung kita rounding atau kita bulat padatkan ya. Sebelumnya ini dikempiskan dulu, kemudian dilipat-lipat ke bagian tengah, lalu kita putar-putar hingga permukaannya menjadi mulus. Nah, jika ada bawahnya masih terbuka, ini dicubit-cubit saja. Oke, ini saya ulangi sekali lagi. Nah, ini sangat mudah ya, bisa lipat-lipat seperti ini saja, kemudian diputar-putar supaya permukaannya mulus dan bulat, supaya nanti ketika digoreng atau hasil donatnya juga bisa mulus ya. Jangan lupa dicubit-cubit jika bagian bawahnya masih terbuka. Cubit aja, jangan ragu ya, ini nggak nangis kok. Oke, jika sudah ini akan saya istirahatkan dulu selama 10 menit sambil menunggu yang lainnya selesai. Kemudian pipihkan adonan, baluri tepung dulu ya supaya tidak lengket. Ini pipihkan dengan pelan saja. Tujuannya supaya mendapatkan white ring ya ketika nanti digoreng. Dan ini selalu saya lakukan dalam setiap pembuatan donat. Karena menurut saya jika kita pipihkan terlalu tipis itu akan sulit untuk mendapatkan white ring ya, karena adonan itu terlalu padat gitu ya. Jadi adonannya tidak bervolume sehingga tidak berwhite ring gitu ya. Tapi jika kita pipihkan dengan pelan, ini adonan akan tetap bervolume sehingga nanti ketika digoreng akan membentuk white ring. Nah, jika ada gelembung udara ini ditepuk-tepuk saja
kemudian diratakan ya permukaannya supaya nanti hasil donatnya juga mulus ya. Oke, jika sudah, ini kita susun di wadah atau di loyang untuk kemudian proofing adonan atau istirahatkan adonan selama 45 menit atau sampai waktu yang dibutuhkan. Dan ini di menit ke 45 ya. Sebelumnya saya sudah panaskan minyak. Jadi di menit ke 45 ini sudah langsung digoreng. Untuk lamanya proofing ini berbeda-beda ya. Terkadang disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing, atau terkadang juga dari kualitas ragi, bisa jadi dari kualitas adonan, cara kita mengolah adonan itu juga mempengaruhi ya kepada lambat atau cepatnya proofing adonan. Dan jujur saja, saya sendiri untuk proofing adonan ini tidak memiliki waktu yang tepat atau yang pas gitu berapa menit ya. Terkadang 45 menit, terkadang 1 jam, terkadang bahkan pernah ya saya 1 jam lebih 10 menit atau 15 menit gitu ya. Adonan baru saya goreng. Dan menurut saya lamanya proofing bukan berarti itu over proofing ya teman-teman. Jika lamanya proofing itu bisa dipengaruhi dengan suhu udara atau kualitas ragi, atau bisa jadi dari kualitas cara kita mengolah adonan, sehingga proofingnya itu menjadi lambat atau lama ya. Tapi itu bukan berarti over proofing ya, atau kelewat mengembang. Dan sedangkan adonan yang overproofing itu adalah adonan yang sudah waktunya kita goreng tetapi terlambat untuk kita goreng. Misal di menit ke 45 ini donat sudah waktunya kita goreng, akan tetapi kita belum memanaskan minyak. Sedangkan untuk memanaskan minyak ini butuh waktu antara 10 sampai 15 menit. Karena panaskan minyak untuk menggoreng donat itu harus di api sedang atau cenderung kecil ya. Jadi butuh waktu yang lumayan lama. Sehingga bisa menimbulkan adonan ini menjadi kelewat pengembang ya. Maka dari itu kita harus sering cek adonan dan kita perhatikan ya ciri-ciri adonan yang sudah tepat untuk kita goreng. Oke, dan ini hasilnya. Pembuatan donat hari ini lumayan bagus. Menurut saya sih udah lumayan bagus ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini donatnya terlihat besar-besar. Ini berat adonan 20 gram. Dan saatnya kita lihat ya sama-sama dalamnya seperti apa. Ini donatnya beneran empuk banget teman-teman tuh lihat. Dan ini seratnya lembut, halus, empuk banget ini donatnya. Dan yang selalu bikin saya ketagihan ini adalah rasanya yang sangat enak banget. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.